Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reksi Devalenki, jurusan Ekonomi Syariah. Saya perwakilan di sini sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan membahas tentang pajak dan amnesti pajak mata kuliah Ekonomi Publik Bu Mariati. Sebelumnya, buat rekan-rekan semua, jangan lupa untuk tetap semangat dan stay at home. Jangan pernah menyerah untuk tetap menuntut ilmu dalam segala situasi dan kondisi. Perkenalkan, materi pertama akan dijelaskan oleh Al-Anwar. Materi kedua akan dijelaskan oleh Mia Astuti. Dan ada juga Dede Saifullah sebagai notulen. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Al-Anwar. Untuk Al-Anwar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Alan. Terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan waktunya untuk menjelaskan tentang pajak. Oke, kita mulai. Apa itu pajak? Pajak itu adalah sebuah iuran wajib atau kontribusi wajib atau pembayaran wajib yang memang diwajibkan kepada kita selaku warga negara ataupun sebuah badan usaha kepada negara yang memang sifatnya ini sebuah paksaan. Jadi pajak itu dipaksa sistemnya kepada kita agar memang kita membantu negara dalam menjalankan ketatanegaraan. Nah, si pajak ini tidak langsung kembali ke kita. Jadi tidak secara langsung kembali ke kita. Ketika kita misalnya membayar pajak, kita tidak mendapat imbalan apapun dari pajak itu secara langsung ya, dalam tanda kutip, melainkan akan dikembalikannya secara tidak langsung. Nanti kita bahas bagaimana konsep secara tidak langsungnya. Jadi gitu ya, pajak itu adalah iuran wajib yang memang harus dipaksakan kepada negara. Nah sekarang, oh gitu ya, pajak itu Kang Alan. Kemudian kenapa sih di negara kita ini harus ada kebijakan pajak? Sebetulnya bukan hanya di negara kita, melainkan memang seluruh negara atau hampir seluruh negara itu memberlakukan pajak. Yang tidak itu hanya Qatar, Bahrain, Oman ataupun Kuwait, karena memang mereka sudah mendapatkan dana yang sangat besar dari penghasilan penjualan minyak mereka. Jadi mereka tidak butuh dana, tidak butuh untuk menarik dana dari masyarakat untuk menjalankan sistem ketatanegaraan. Nah, garis bawahi di situ ya, sistem ketatanegaraan. Jadi gini, kita katakan kenapa negara kita atau bisa dikatakan Indonesia nih, kenapa menarik kebijakan pajak kepada masyarakatnya atau badan usaha yang memang semuanya berdomisili di Indonesia. Alasan pertamanya adalah suatu wilayah itu, namanya suatu wilayah nih, kumpulan orang-orang, pasti ada kepemimpinan, pasti ada kepemerintahan. Nah, dalam menjalankan kepemerintahan itu, tentunya akan memerlukan sebuah dana, uang. Kalau kata sahabat Miss Queen bilang itu, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Betul. Segalanya butuh uang, apalagi dalam menjalankan ketatanegaraan yang ada di sebuah negara itu. Nah, dari mana negara dapat uang untuk menjalankan ketatanegaraan itu? Yaitu salah satunya dari pajak. Banyak penghasilan negara, tapi paling besar itu dari pajak. Hampir 70% pajak menjadi sebuah penghasilan dari negara. Oh gitu ya. Terus kalau gitu dikemanain tuh si dana-dana pajaknya itu, atau apa sih fungsi pajak itu? Nah, fungsi pajak itu sebetulnya ada 4. Kalau kita garis besarin, itu ada 4 fungsi pajak. Nah, yang pertama itu adalah fungsi anggaran. Apa tuh fungsi anggaran? Jadi, ketika memang pemerintah sudah mendapatkan dana untuk menjalankan sistem ketatanegaraan, tentu dana itu akan dialokasikan untuk anggaran-anggaran tertentu yang menjalankan ketatanegaraan. Contoh, ketika misalnya para pemimpin-pemimpin ada perjalanan dinas yang memang itu untuk mengurus negara, itu salah satunya dananya dari pajak. Atau mobil-mobil dinas, pemeliharaan mobil-mobil, inventaris, kendaraan apapun, itu semuanya masuk ke fungsi anggaran
dan hasilnya pun itu penghasilannya itu salah satunya dari pajak. Kemudian untuk menggaji para pejabat-pejabat yang memang tugasnya sangat berat. Tugasnya itu menjalankan ketatanegaraan yang ada di sebuah negara itu. Contoh seperti presiden, gubernur, bupati, bahkan sampai kepala desa, sampai RT RW, itu semuanya digajinya salah satunya dari pajak. Oh, jadi gitu. Kemudian fungsi kedua ada fungsi mengatur. Nah, pajak ini fungsinya adalah untuk mengatur perkembangan perekonomian yang ada di sebuah negara. Nah, dengan kita misalnya negara punya uang, punya dana, negara kita bisa mengatur apa yang memang hal-hal yang memang berurusan dengan ekonomi. Karena kita membicarakan pajak itu artinya adalah uang atau harta, sudah jelas kita membicarakan ekonomi. Jadi perkembangan maupun itu penurunan ekonomi, peningkatan ekonomi yang ada di sebuah negara itu, pajak besar perannya dalam mengatur itu semua. Kemudian ada fungsi stabilisasi. Nah, pajak ini bisa kita gunakan, bisa pemerintah gunakan untuk mengatur stabilisasi yang berhubungan memang dengan harga pasar. Jadi tidak akan terjadi sebuah inflasi dengan kita mengatur stabilisasi perekonomian ini. Kalaupun misalnya terjadi inflasi, pemerintah masih bisa mengendalikan inflasi itu. Itu untuk stabilisasi ekonomi yang memang dibutuhkan untuk negara. Nah, fungsi keempat yaitu fungsi retribusi pendapatan. Nah, jadi seperti yang tadi kita bahas, yaitu kembali ke kitanya, pajak itu kembali ke kitanya tidak secara langsung. Nah, ini tidak secara langsungnya itu dana-dana pajak yang memang difungsikan untuk diretribusikan ke setiap daerah-daerah yang memang akan dijadikan sebuah, misalnya contoh pembangunan, karena dari negara itu akan didistribusikan ke provinsi, ke kabupaten sampai ke desa untuk hal-hal yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk fasilitas umum. Contoh ketika misalnya Anda lihat di kota-kota, teman-teman lihat di kota, ibu semua lihat, ataupun di kampungnya yang memang di situ sedang ada perbaikan jalan. Nah, perbaikan jalan itu salah satu dananya itu dari desa. Kemudian ada selain jalan itu ada untuk infrastruktur yang memang itu diperlukan untuk masyarakat umum. Contoh kalau misalnya ada masyarakat yang memang ingin sanitasi air, yang memang itu dananya dari pemerintah, itu semuanya masuknya dari pajak. Kemudian ada lagi, nah pemerintah pun tidak melupakan masyarakat-masyarakat yang memang sudah membayar pajak, dengan artian ada jaminan sosial dari pajak itu sendiri. Contoh seperti kita ketahui ya, di negara kita ini, di Indonesia ini masih banyak yang memang masyarakat yang tidak membutuhkan lah intinya. Jadi banyak masyarakat yang tidak mampu. Nah, itu pemerintah tidak lupa, pemerintah pun memberikan sebuah jaminan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu melalui pajak itu sendiri. Nah, si dananya itu dialokasikan oleh pemerintah melalui gubernur, melalui bupati sampai kades, atau melalui kementerian sosial yang memang melalui lembaga-lembaga sosial mereka untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian untuk peningkatan pendapatan masyarakat lagi. Contoh seperti badan-badan usaha, kalau di desa itu ada BUMDes, kemudian ada KUBE. Nah, itu pun kan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang memang pendapatannya pun masih di bawah standar lah ya, intinya kan gitu. Kemudian ada lagi fungsi pendidikan. Seperti yang kita tahu ya, pemerintah sangat besar menganggarkan untuk pendidikan, supaya nantinya pun negara ini mempunyai generasi-generasi bangsa yang memang bisa mengurus negara ini. Bisa, apalagi kalau di Indonesia ini ya, sumber daya alamnya banyak, sumber daya alamnya begitu melimpah. Dalam artian ketika generasi bangsa itu semuanya pada cerdas, mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam, supaya nantinya pun anak cucu kita pun akan
mungkin bisa dibebaskan dari pajak itu sendiri karena sudah mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Baik, segitu yang bisa saya jelaskan mengenai pajak. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, silakan. Saya ucapkan terima kasih pada materi pertama rekan kita Al-Anwar. Untuk materi kedua akan dibacakan oleh Mia Sri Astuti. Pada Mia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Sri Astuti dari kelompok 1. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang amnesti pajak. Nah, buat kalian yang masih belum familiar nih, apa sih amnesti pajak? Amnesti pajak merupakan kebijakan pemerintah di mana mengampuni denda pajak dari pajak terutang kepada wajib pajak yang menghindari pajak. Namun, tidak hanya mengampuni dari denda bunga pajaknya saja, melainkan mengampuni wajib pajak dari hukuman pidana. Motif amnesti pajak atau tujuan dari amnesti pajak ini sendiri untuk apa sih? Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atas negara dalam pembiayaan adalah menggali sumber dana dari dalam negeri itu sendiri, salah satunya dari pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembiayaan pembangunan yang berguna bagi pembangunan bersama. Nah, ada beberapa keunggulan, salah satunya keunggulan yang diharapkan bila kebijakan amnesti pajak ini diimplementasikan, yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Namun ada juga apabila ada keunggulan, ada juga kelemahannya. Kelemahan dari apabila diterapkan pengampunan pajak ini atau amnesti pajak ini adalah tidak serta-merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi, dan tindakan moral lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Tentu saja setiap ada kebijakan baru dari pemerintah akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Begitupun dengan amnesti pajak ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di antaranya, pro dengan adanya amnesti pajak ini, bila kebijakan seperti amnesti pajak ini diterapkan di masyarakat, akan menciptakan kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Lalu, kondisi ekonomi nasional saat ini relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Hal ini dapat menjamin pemberlakuan amnesti pajak. Nah, jika ada pro, maka ada kontra. Kontra dari amnesti pajak ini yaitu dianggap mencederai keadilan bagi masyarakat yang selama ini sudah patuh membayar pajak. Tidak mempunyai payung hukum yang dapat menjadi landasan hukum implementasi amnesti pajak yang dapat memberikan aturan yang jelas. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada rekan saya, Mia Sri Astuti. Nah, untuk materi udah dibacakan oleh rekan kita Alan sama Mia Sri Astuti. Selanjutnya akan masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kami persilakan untuk 3 pertanyaan dari kelompok mana bebas. Untuk sesi pertanyaan kami persilakan.